Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Bersyukur pada Allah dengan ucapan alhamdulillah, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Baik, selanjutnya yang ingin kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Iwan Agus Supriyono selaku dosen pengampu mata kuliah diagnosa kesulitan belajar. Kami masih dipercayai untuk menjelaskan, untuk memaparkan, yaitu dengan tema bimbingan belajar. Baiklah, langsung saja tanpa memperpanjangkan mukadimah, di sini langsung saja saya akan memaparkan apa itu pengertian dari bimbingan belajar. Untuk mempermudah pemahaman kita, di sini saya akan menjelaskan dari satu kata ke kata. Yang pertama, apa itu bimbingan? Bimbingan adalah proses bantuan terhadap individu mendapatkan pemahaman dan pengarahan diri untuk yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian diri secara maksimal kepada sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nah, kemudian pengertian belajar. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Nah, dari dua definisi di atas kita bisa ambil kesimpulan, yaitu apa itu pengertian bimbingan belajar. Bimbingan belajar adalah sebuah proses memberikan bantuan yang terus-menerus secara sistematis kepada seseorang atau individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan dalam belajar. Untuk apa? Untuk mencapai cita-citanya. Baik, selanjutnya ada beberapa aspek kenapa seseorang itu perlu mengikuti atau melaksanakan bimbingan belajar. Nah, di sini ada 13. Yang pertama, kemampuan belajar yang rendah. Selanjutnya, motivasi belajar yang rendah. Yang ketiga, minat belajar yang rendah. Yang keempat, tidak berbakat dalam satu mata pelajaran atau lemahnya satu mata pelajaran dalam satu bidang mata pelajaran. Yang kelima, kesulitan berkonsentrasi dalam belajar. Yang keenam, sikap belajar yang tidak terarah. Selanjutnya, pribadi hal adiktif dalam belajar. Kemudian, prestasi belajar yang rendah. Selanjutnya, menyalurkan kelompok belajar dalam kegiatan siswa lainnya. Kemudian, memilih dan menyalurkan jurusan. Dan selanjutnya, memilih pendidikan lanjut. Kemudian yang terakhir adalah gagal ujian atau tidak lulus atau tidak naik kelas. Kita akan membahas tentang fungsi bimbingan belajar. Yang pertama, fungsi pemahaman. Yang kedua, fungsi pencegahan. Yang ketiga, fungsi pengentasan. Dan yang keempat yaitu fungsi pemeliharaan. Selanjutnya yaitu manfaat bimbingan belajar. Yang pertama, membantu guru dalam mendidik dan mengajari siswa. Yang kedua, memudahkan siswa dalam belajar. Yang ketiga, menambah pengetahuan baru yang belum dimiliki oleh siswa. Yang keempat, menambah teman baru. Dan yang kelima yaitu mengembangkan atau menambah metode belajar yang baru untuk siswa. Jenis-jenis bimbingan belajar di sekolah. Yang pertama, bimbingan belajar atau pengajaran. Yang kedua, bimbingan sosial. Yang ketiga, bimbingan masalah-masalah pribadi. Yang keempat, bimbingan karir. Dan yang terakhir yaitu bimbingan dalam menggunakan waktu luang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang langkah-langkah bimbingan belajar. Ada beberapa cara dalam melaksanakan
bimbingan belajar. Yang pertama yaitu identifikasi kasus, kemudian yang kedua diagnosa, yang ketiga prognosa, yang keempat terapi, kemudian yang kelima evaluasi dan follow up. Kemudian dalam pelaksanaan bimbingan belajar pasti akan ada kelebihan dan kelemahannya. Baiklah, kelemahan bimbingan belajar yaitu antara lain siswa yang mengikuti program bimbingan belajar biasanya tidak langsung pulang ke rumah tetapi mampir ke rumah teman tanpa pamitan. Kemudian yang kedua, kebanyakan orang tua menambahkan uang saku, jajan, dan untuk transportasi, sehingga anak menjadi boros dan manja. Kemudian yang ketiga, jika anak sudah terlalu lelah, maka apa yang dipelajari di bimbingan belajar tidak akan dapat dicerna dengan baik, sehingga dapat membuang-buang waktu dan uang. Kemudian yang keempat, biasanya siswa akan bergantung pada tempat bimbel, sehingga siswa sulit untuk belajar sendiri. Adapun kelebihannya dalam bimbingan belajar yaitu memberi pemahaman yang lebih banyak kepada siswa yang belum mengerti benar materi yang sedang Anda ikuti di tes les ataupun bimbel Anda. Kemudian selanjutnya yang kedua, mendapat informasi-informasi tertentu, soal-soal yang mungkin keluar di ujian-ujian tertentu. Kemudian yang ketiga, mendapat materi dan cara-cara baru dalam penyelesaian berbagai soal-soal. Yang keempat, kadang juga Anda mendapatkan teman baru yang belum pernah Anda ketahui sebelumnya. Kemudian yang kelima, kelemahan dan kelebihan tersebut menjadi tolak ukur bagi siswa apakah mau bergabung dengan lembaga bimbingan belajar ataupun tidak. Itulah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kami dari kelompok 7 memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam pembuatan video ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.